Mat Slange vs Gap King. Kisah dua pedagang Denmark dan Inggris pada perang saudara Karangasem Sasak dengan Mataram Lombok. Pada tahun 1740, kekuasaan Karangasem Bali di Lombok mulai eksis. Seluruh kekuatan Bali di Lombok saat itu bersatu di bawah komando seorang raja yang bernama Wayan Taga. Saat itu, Lombok masih dianggap sebagai vasal dari kerajaan Karangasem Bali. Perpecahan di antara kelompok Bali ini kemudian terjadi pada tahun 1775. Itu adalah tahun saat Wayan Taga meninggal. Sejak saat itu, perang saudara antar sesama kelompok Bali sering kali terjadi. Alfons van der Kraan dalam Lombok Congress Colonization and Underdevelopment 1870 hingga 1940 menyebut saat itu kerajaan terpecah menjadi 4 kekuatan utama. Para pangeran merebut kuasa, yakni Cakranegara, Mataram, Pagesangan, dan Pagutan. Dari 4 kekuatan itu, Karangasem Sasak dan Mataram adalah 2 kekuatan terbesar. Karangasem Sasak memanfaatkan Tanjung Karang sebagai pelabuhan utamanya, sedangkan Mataram menggunakan pelabuhan Ampenan. Awalnya, persaingan 2 pelabuhan ini sempat membuat perdagangan di pantai barat Lombok menggeliat. Para pedagang Prancis dan Bourbon kerap singgah melakukan pertukaran. Mereka menyukai beras berkualitas dengan harga terjangkau yang tersedia di Tanjung Karang. Dalam babak inilah, sejarah kemudian mengenang seorang saudagar muda asal Denmark, Mats Johannes Slange. Pria kelahiran Rudkobing, Denmark 18 September 1807 itu menjadi bagian penting dalam sejarah Tanjung Karang. Mats Slange muda tiba di Lombok sekitar tahun 1830 bersama rekannya Johan Bart, kapten kapal The Sidon. Awalnya mereka merupakan perwakilan dagang untuk perusahaan multinasional Jardine Matheson NCO yang berpusat di Kateng, China. Namun berkat hubungan baiknya dengan Raja Karangasem Sasak, memudahkan mereka membangun sebuah firma sendiri bernama Bart NCO. Raja memberinya izin tinggal dan membangun kantor di Tanjung Karang. Dari tempat ini, Mats Slange mengumpulkan aneka hasil bumi mulai dari beras, ternak, kayu sepang, dan lainnya untuk diekspor ke China, Singapura, Mauritius, dan Australia. Dari luar ia kemudian memasok ragam barang semisal candu atau opium, kain lena, amunisi, dan senjata. Kesuksesan Mats Slange bukan tanpa saingan. Di periode yang sama muncul juga seorang saudagar Inggris, George Peacock King alias Gap King. Seperti halnya Mats Slange, ia juga merupakan pengepul hasil bumi dan memasok ragam kebutuhan dari mancanegara. Bedanya, Gap King memilih para pangeran dari Puri Mataram sebagai patron. Karena itu, ia membangun pusat usaha di Pelabuhan Ampenan. Geliat perekonomian di pesisir barat Lombok semakin hidup. 1836 tercatat ada 18 kapal asing milik pengusaha Inggris dan Prancis rutin bongkar muatan di Tanjung Karang dan Ampenan. Namun demikian kondisi ini tak berlangsung lama. Intrik perebutan kuasa akhirnya pecah menjadi perang saudara terbuka tahun 1838 hingga 1839. Puri Batara bersiap melawan saudara tuanya di Tanjung Karang. Tak pelak, konflik ini menarik Mats Slange dan Gap King dalam kubu berseberangan. King di pihak Mataram mengerahkan ratusan personil dan kapal dagangnya untuk keperluan perang. Mereka mengangkut senjata Mataram yang dibeli dari Singapura serta bala bantuan prajurit dari Karangasem Bali. Sementara Mats Slange dengan persenjataan dan pengalaman militernya membantu raja tua dari purinya di Tanjung Karang. Hasilnya, seperti tertulis sejarah kubu Tanjung Karang yang dibela Mats Slange kalah.
Kekalahan ini membuat Lange menjadi buronan Mataram. Ludwig Wilhelms dalam Pioneering in the Far East 1882 mengulas bagaimana detik-detik Mas Lange menyelamatkan diri dari Tanjung Karang. Dalam detik-detik menegangkan itu, Lange nyaris terbunuh. Beruntung ia terselamatkan oleh kuda tunggangannya. Konon, dalam kepungan itu ia sempat menembak kepala seorang prajurit yang menghalangi dirinya menuju pantai. Ia berhasil kabur dan berenang menuju kapal yang siap membawanya ke Bali. Kelak di Bali, atas perlindungan Raja Badung, Mas Lange menuai sukses. Bisnis perdagangannya di Kuta membuat ia dijuluki Raja Putih dari Bali. Kemenangan Puri Batara membuat pelabuhan Tanjung Karang mulai dilupakan. Keluarga Puri Mataram sebagai penguasa baru lebih memilih Ampenan sebagai pelabuhan utama. Sebagai bagian dari pemenang perang, posisi Gap King sebagai penguasa utama di Ampenan semakin kokoh.